يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah, guru kita telah hadir. Untuk itu kita segera saja mendengarkan kajian pada malam hari ini. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Semoga guru kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan di dalam melakukan aktivitasnya. Beliau semua yang lalu berjasa di Indonesia walafiat khususan Bapak Abdul Aziz bin Firdaus Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومشايخكم والمسلمين إلينا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا المصنف الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. بقول الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih sama-sama diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam beserta taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut
kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah dikatakan rumah-rumahnya Allah di bumi, yaitu masjid. Alhamdulillah, terima kasih pada bapak-bapak jamaah Mushola As-Sa'diyah yang telah berkenan hadir. Alhamdulillah, yang terhormat, yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz, para ustazat, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Kong Haji Mursani, para Ketua RT, Pak Haryanto, dan seluruh warga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di kesempatan sebelumnya telah kita tahu bahwa kita akan mencoba bersama-sama membuka buku fikih yang dalam hal ini akan kita dapati dari buku yang ditulis oleh seorang ulama namanya Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Beliau menulis sebuah syarah penjelasan terhadap kitab terdahulunya yang ditulis oleh Abu Suja, namanya Abu Suja atau Imam Ahmad Al-Asfahani. Dari kitab tersebut ditulislah penjelasan itu diterbitkan menjadi buku yang akan kita baca. Mengapa banyak di antara buku fikih, tapi ini buku yang diambil? Perasaan buku itu Pak, di sekarang ini kalau kita dapatin di perpustakaan karangan para ulama dan sesepuh kita, itu masih banyak yang belum dibongkar, masih banyak yang tulisan tangan. Makanya orang sekolah nggak pernah selesai dari dulu, masih aja ngurusin buku-buku karena banyak banget dari warisan ulama-ulama kita itu. Nah, di antara buku itu yang sampai ke kita dan dibuka ini dari karangannya namanya Imam Abu Suja. Beliau adalah termasuk orang atau yang kita kenal sebagai aulia kekasihnya Allah. Mengapa? Di antara yang terkenal dari beliau itu di usia muda sudah menjadi qadhi. Qadhi ini kalau bahasa kita namanya hakim. Tapi hakimnya bukan hakim yang cerek, tapi hakim di Mahkamah Konstitusi. Hakim yang mana pada saat itu orang-orang merujuk hukum kepadanya. Ini Abu Suja. Padahal usianya masih muda, belum sampai 40 tahun udah jadi hakim. Allah memilih mayuridillah bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dipahamin agamanya, dikasih pahaman, akhirnya dimuliakan oleh Allah. Tapi di antara umur dan jabatan yang seharusnya dipertahankan seorang sekarang, orang sekarang kira-kira orang muda umurnya lumayan 50 malah nyari jabatan lagi. Ini beliau Abu Suja dirasa, saya pengen ngedeket diri ke Allah, udahlah selesai, turun dari jabatan sebagai hakim negara, dari seorang qadhi turun ngapain? Jadi tukang sapu. Ini Imam Abu Suja nih yang sekarang kita kenal matanya, terus ditulis penjelasan-penjelasan ulama yang keberkahannya dari zaman dulu abad sekitar sebelum abad ke-6 Hijriah sampai sekarang dipakai. Itu turun pangkat dari hakim negara jadi tukang sapu. Tapi tukang sapunya di mana? Tukang sapunya di mana? Karena dibilang kemuliaan itu tergantung pada tempatnya. Tapi beliau jadi tukang sapu, jadi kanis itu di Masjid Nabawi. Bertahun-tahun menjadi kanis di Masjid Nabawi, tukang sapu dan tukang nyalain lampu. Di lampunya itu masih pakai minyak, beliau yang nuangin minyaknya. Itu bertahun-tahun, dikira pengen segera meninggal. Bagus banget dan ini udah dekat sama Rasul, setiap hari ketemu, saya nggak mau hidup lama-lama, udah meninggal nggak apa-apa dan
Akhirnya singkat cerita ternyata umurnya justru panjang. Umurnya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih, jarang banget rasanya orang sekarang yang umurnya ratusan tahun lebih. Meninggal tukang yang biasa menjaga makamnya Rasul, kemudian digantikanlah oleh beliau yang umurnya panjang. Jadilah beliau seorang yang akhirnya sampai di detik nafas terakhir dekat sama Rasul. Karena dia memang Rasul. Umurnya 100, lebih dari 100-an, 120 saya lupa. Ketika ditanya, wah Syekh, kenapa kamu udah tua tapi jarang sakit? Udah tua, jarang sakit, kerjanya getol banget. Lah emang masang-masang lampu itu buat naruh-naruhin minyak kagak gampang, susah, ribet. Udah main ngerjainnya orang tua tapi kagak sakit-sakit. Dibilang man hafizo fi sigorihi, man hafizo a'dha'ahu fi sigorihi hafizallahu fi kibarihi. Mereka yang menjaga anggota tubuhnya di waktu muda, yang tidak jauh kecuali menjalankan apa yang Allah ridhoin, dijaga waktu muda, tangannya dijaga, kakinya dijaga, seluruh anggota tubuhnya dijaga, berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan. Hafizallahu fi kibari. Allah sendiri yang bakal jaga dia nanti pas lagi tua. Beliau ditanya sama orang, rasanya kan kalau seandainya kita yang udah rada punya umur, bukan kita sih, bukan saya masih ada muda saya. Ya misalnya yang udah lumayan punya umur, itu yang paling mahal bukan benda lagi, bukan rumah banyak, bukan emas banyak, yang paling mahal sehat. Yang paling mahal sehat. Makanya melihat ini ada orang tua, beliau Abu Suja, umurnya panjang, ditanya, saya kok bisa sampai sehat ya? Kerjaannya masih keras. Dibilang man hafizallahu a'da'ahu fi sigorihi hafizallahu fi kibarihi. Alhamdulillah Allah membantuin saya dikasih taufik, dimudahin urusan saya, ibadah gampang waktu saya muda. Allah kasih kemudahan dalam ibadah, dan akhirnya di waktu tua Allah juga memberikan nikmat sehat. Dan itu adalah 10 menit tentang cerita Abu Suja, yang mana bukunya disyarahkan oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang pada kesempatan ini insya Allah kita baca. Insya Allah kita baca mukadimah nggak panjang. Mudah-mudahan dengan mukadimah itu juga menjadikan takdim. Dibilang mukadimah itu dinamakan mukadimah karena dia dimajukan. Semoga dengan kita baca mukadimah kita dimajukan semakin dekat ke kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala, berkata siapa itu? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim. Berkata seorang syekh, seorang imam Al-Alim yang ilmunya tinggi, Al-Allamah, begitu tinggi. Syamsuddin, julukannya adalah mataharinya agama. Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ini adalah beliau yang menulis kitab yang akan kita baca. Namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Julukannya apa? Julukannya Syamsuddin. Julukannya Syamsuddin. Ini ulama udah mengkodifikasi, Pak. Kalau seandainya namanya Muhammad, julukannya Syamsuddin, kodifikasinya itu. Kalau namanya Ahmad, berarti Syihabuddin. Ahmad nih namanya Ahmad, Imam Ahmad. Nggak ada yang berani ngomong namanya Imam Syihabuddin. Apa namanya? Matahari, cahayanya agama. Takut kan orang melihat namanya udah terlalu tinggi, silau pakai julukannya. Ahmad Syihabuddin, yang lain Muhammad Syamsuddin, yang namanya Ali Nuruddin. Ali Nuruddin. Yang namanya misalnya Ibrahim, julukannya Burhanuddin, dan sebagainya yang akan kita dapati nanti di beberapa kitab. Kenapa namanya itu diakhirin? Orang kan dikenal pakai namanya. Kita pertama kali lahir namanya dulu, apa julukannya dulu? Belum punya julukan. Ini di sini
Ulama menulis dibilang Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin, julukannya dulu, namanya belakangan. Ini ngasih tahu kita nih, kalau seandainya kita itu wajib menghormati mereka yang punya ilmu, sampai namanya aja nanti deh, jangan kita mau orang-orang kecil melihat namanya terlalu tinggi jadi silo, belakangin julukannya dulu kita kasih. Nama julukannya Syamsuddin karena namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Nah, Muhammad ini kalau seandainya dikasih kunyah juga kunyah itu julukan, tapi julukan yang diawali dengan kata-kata bapak. Misalnya bapaknya, ini Muhammad bilang Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Muhammad, bapaknya Abdullah, julukannya. Ya misalnya seperti itu. Bedanya kunyah sama lakop adalah kunyah diawali dengan kata Abu. Kalau seandainya lakop tidak diawali dengan kata-kata Abu. Kita bukan Abu siapa itu namanya kunyah, lakop, sunnah juga ngelakuin di kita. Makanya ulama punya kunyah seperti itu, bunda bapak. Taghammadallahu birahmatihi wa ridwanihi, semoga Allah menyelimutinya dengan rahmat dan ridwan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, tabarrukan mengharapkan keberkahan bi Fatihatil Kitab dengan permulaannya Al-Qur'an. Beliau bilang waktu di mukadimah pertama kali setelah bismillah apa? Alhamdulillah. Kenapa dibilang alhamdulillah? Tabarrukan, minta tambahan, minta lagi kepada Allah wasilah kayak bismillah ini. Setelah bismillah udah dapat keberkahan bismillah, ditambah lagi meminta keberkahan alhamdulillah. Kenapa? Dari sebab alhamdulillah itu adalah yang kita dapati di awal membaca Al-Quran setelah bismillah. Maka dikatakan alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab, segala puji bagi Allah saya sebutkan sebagai meminta keberkahan dan kebaikan dengan awalan yang ada dalam Al-Quran. Yang kita dapetin di Al-Quran itu awalan yang kita baca yang bentuknya mushaf, Pak. Karena awalan Al-Quran yang turun surat apa itu? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat kelima. Itu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lah, kok ini yang kita dapat di Quran kita itu yang pertama kali ditulis apa itu? Al-Fatihah. Kayak dibedain awwalul ma unzil sama awwalul kitab. Yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu Al-Alaq. Yang pertama kali kita buka ketika membaca Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah ini beliau bilang di Fatihatil Kitab saya minta keberkahan Fatihah. Yang apa? Permulaan Al-Quran, permulaan yang ada di mushaf, bukan permulaan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena beda. Kenapa? Karena li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Beliau menyebutkan dua alasan lagi kenapa saya menulis awalan ini dengan alhamdulillah. Yang pertama karena alhamdulillah kita dapati itu di awal membaca Al-Quran. Yang kedua dibilang li'anna ibtida'u kulli amrin zibalin, karena alhamdulillah adalah awalan segala hal yang memiliki peran dalam syariat. Sama kayak bismillah kemarin. Jadi hadisnya itu hampir sama, ulama berbatin malah. Ada satu hadis dibilang kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdulillah, dengan alhamdulillah. Ada lagi atau dirubah alhamdulillah dibilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang ayat apa hadis benar yang mana? Nah, kita mau kembali, kita yang melihat itu keder. Kita melihat ke ulama, kita lihat ke ulama kita, kiai kita nih, niat langsung buku hadis, budak puyang,
Ini kok seolah-olah hadis satu sama hadis yang satu lain bertentangan, gimana nyikapinnya? Tanya hari itu ke ulama kita. Tanya hari yang kita banyak didapetin di surat atau di hadis-hadis yang lain, ada lagi ternyata dibilang kullu amrin dibalin la yubdau fi bizikrillah. Yang ketiga. Yang pertama bismillah. Yang kedua bilhamdulillah. Yang ketiga bizikrillah. Ulama pintar dibilang udah agak ada pertentangan. Yang pertama dibilang segala hal yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah. Yang kedua segala hal yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Yang ketiga segala hal yang baik yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah. Dibilang ini menandakan bahwa yang paling penting di semua pekerjaan itu berzikir. Bisa zikirnya dengan bismillah kama warad sebagaimana dalam hadis, bisa zikirnya dengan baca alhamdulillah. Akhirnya kita dapetin nggak ada pertentangan dalam hal itu. Nah, yang kedua alasan beliau membaca alhamdulillah karena alhamdulillah itu adalah awalan yang disuruh oleh Nabi Muhammad ketika kita melakukan pekerjaan. Jadi bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Pekerjaan yang sama baiknya, bukan pekerjaan yang remeh seperti bagaimana bismillah tersebut. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Ya, yang ketiga alasannya kenapa alhamdulillah saya sebutin, karena alhamdulillah itu khatimatu kulli du'ain mujabin, dia adalah akhiran segala doa yang pasti dikabulin. Yang doanya yang mau dikabulin, salah satu adab berdoanya adalah menutup doa tersebut dengan alhamdulillah. Maka kita bikin selagi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamu akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah pakai alhamdulillah apa? Semoga itu jadi wasilah supaya doanya terkabul. Berarti ada dong doa-doa yang tidak terkabul. Ada dong doa-doa yang nyampe langit doang kemudian turun lagi. Tektok. Nyampe langit turun lagi kagak sampai dikabulin. Ada dong. Bilang bismillah kullu du'ain mujab, segala doa yang dikabulin. Berarti ada dong doa yang nggak dikabulin. Jadi bagaimana kalau misalnya kita doa? Kita tahunya bagaimana di doa kita dikabulin atau nggak dikabulin. Pertama doa yang baik insya Allah kabul. Insya Allah ulama kita bilang insya Allah kabul. Tapi harus kita tahu, bisa jadi yang kita doain itu kita pengennya motor, dikasihnya mobil. Itu kira-kira misalnya Pak minta sama Pak RT, kagak ada Pak anggaran nih buat beli mobil, buat biar mobil ambulan misalnya, biar kalau misalnya RT 11 ada yang sakit gampang. Ya. Ternyata dibeli dijawab doanya warga dijawab, Pak RT belinya helikopter. Kata Pak RT, ambulan mah sekarang udah mainstream, masih rada-rada macet. Kalau helikopter gampangan, dibeliin helikopter. Apa kita harus nolak? Pak RT kita mintanya itu mobil, kok dikasihnya helikopter? Nah ini sama sebagaimana apa yang kita doain ke Allah. Kita doanya minta motor dikasih mobil, ini juga diijabah berarti. Jadi ya Allah saya kan pengennya motor, ada yang begitu Pak. Ini kagak dikabulin. Nah itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi sesuai sama yang dikasih, mintanya motor dapatnya motor. Yang ketiga bisa jadi dikasih tapi waktunya beda. Waktunya siapa yang tahu? Butuhnya kapan? Makanya kita ketika berdoa sama Allah, kira-kira kayaknya sekarang nih yang butuh. Oh tapi Allah enggak, dientarin dulu. Karena bisa jadi nanti waktunya yang kita pengenin itu justru jadi enggak bermanfaat. Minta motor lagi musim hujan misalnya, atau ya kan minta mobil dan sebagainya yang sesuai dengan waktunya yang Allah kasih pas. Nah yang keempat, Allah tukar
kata ulama, apa yang ditukar doa itu menjadi balasan pahala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dalam hal kaitannya tentang doa. Kenapa? Karena janji Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Doa sama saya. Berdoalah kepadaku, astajib. Saya pasti bakal kabulin. Jadi kagak ada doa yang kagak dikabulin. Sampai doanya orang kafir kok dikabulin. Nah, ketika orang kafirnya dibilang terzolimi, ini hati-hati kita. Biar kata orang kafir tetap aja makhluk Allah. Dibilang dalam kita nanti ada sambungan ke kitabnya Nasailullah, tapi kita kemarin dibilang ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu salah satu da'inya Rasul. Da'i pertama Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, kata Rasulullah ketika berpesan mengirim Mu'az untuk berdakwah. Ittaqi da'watal mazlum. Wahai Mu'az, kamu nih orang baru, bawa nama saya jadi da'inya Rasul. Jangan semena-mena. Kenapa? Ittaqi da'watal mazlum. Kalau kamu semena-mena wahai Mu'az, hati-hati sama doanya mereka yang sakit hati gara-gara kamu. Kenapa? Karena laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada antara doanya orang-orang yang teraniaya, antara dia sama Allah itu hijab, halangan satupun. Hijabun nakirah gitu. Tidak ada sama sekali hijab. Kasih penekanan, nggak bakal ada Mu'az antara Allah dan orang teraniaya itu satupun halangan. Di riwayat yang lain dibilang walau kana kafiron, sekalipun orang yang kamu aniaya itu kafir. Hati-hati, dua orang kafir juga menjaga. Hati-hati, segala hal yang kita doakan dari makhluknya itu Allah kasih. Habisnya Allah mau bukan kayak kita, Pak. Kita aja kagak minta udah dikasih. Orang banyak minta sehat nih. Emang kita setiap hari minta sehat? Jangan kita sehat aja. Pas lagi kita sakit baru kita minta sehat. Pas lagi kita sakit baru kita minta sehat. Allah ngasih kita pas lagi kita nggak minta. Apalagi pas lagi minta, kan gitu ya. Kan beda sama kita lah. Kita mah kalau seandainya diminta baru ngasih, inisiatifnya rada kurang. Ya, kalau Allah jangan diserahin. Udah gitu kemarin kita dapetin sebanyak apapun orang minta, walau kanu yas'adu apa kemarin? Fi jibalin wahidin fasa'aluni. Kemudian dibilang kalau seandainya semua orang di dunia ini naik ke satu puncak, semuanya minta permasalahannya dikabulin, kemudian Allah kabulin semuanya, mana kusadzalika min mulkihi, enggak sama sekali berkurang. Kalau seandainya mau kasih gambaran berkurangnya, kemarin bilang karena sebagaimana berkurangnya air yang menetes dari jarum ketika kita keluarin dari laut, kita masukin jarum ke laut. Nah, itu tetesan kecil itu berkurang kalau sedang menggunakan. Kalau semuanya pasti dijaga. Itu adalah yang kedua alasannya, karena ini adalah khatimah. Pertama dia awalan yang baik, dia akhiran yang baik. Kita baca alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawab. Karena alhamdulillah adalah nanti akhirnya dakwah seorang mukmin di surga dari sawab, tempatnya ganjaran kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Surga ini disebut jannah karena di dalamnya, karena jannah itu artinya kebun. Karena banyak banget kebun. Ini yang kira-kira mau rumahnya itu enak, dikasih banyak kebun biar merasa surga. Baik di jannah karena di rumahnya banyak tanaman-tanaman. Kalau orang-orang kita, orang tua, para kiai itu di rumahnya banyak tanaman. Pas lagi tanaman, ya Allah,
ya enak banget nih tanaman. Mudah-mudahan kan nanti di akhirat dapat yang enaknya juga surga. Ya kan? Jadi alhamdulillah aja kita melihatnya. Taruh tanaman di depan rumah supaya sebagaimana surga tersebut. Kemudian beliau bilang, ahmaduhu, saya memuji Allah Subhanahu wa taala an waffaqa man arada min ibadihi, karena Allah itu senantiasa membantu waffaqa man arada, siapa yang dia kehendaki min ibadihi, dari para hambanya. Apa bentuk bantuan Allah ke hambanya yang disyukuri sama seorang imam? Rasanya nggak bakal cerah ini. Kan beda yang kita syukurin kita sebagai orang sama orang gede yang disyukurin. Beliau bersyukur sekali dengan mengucapkan 2 kali. Yang pertama alhamdulillah, kemudian ahmaduhu lagi. Karena apa? An waffaqa man arada min ibadi, karena Allah berkehendak memberikan taufik kepada hambanya untuk apa? Littafaqquhi fiddin, untuk hambanya yang belajar agama. Nah ini nikmat yang tiada tara ini Pak, yang tiada tara. Dibilang majalisul ilm atau majlisnya ulama itu afdol min sab'ina majlisiz zikr. Satu majlis menuntut ilmu lebih utama dari 70 majlis zikir. Kita zikiran di sini, zikiran di sono, zikiran di mana-mana 70 kali. Ditimbang kita satu di majlis ilmu, ini lebih baik. Bilang makanya disyukurin sama nih imam, dibilang ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fiddin, saya bersyukur memuji Allah karena Allah masih ngasih taufik buat hambanya belajar agama. Nah di sini ada share, ada rahasianya. Kenapa Nabi ini kan sabda Nabi, man arada Allah di khairan yufaqihuh, ini kan sabda Nabi. Bilang siapa yang Allah pengen kebaikan, dia bakal diajarin agama. Dari apa? Kata ulama kita, dari tafaqquh. Kenapa? Karena tafaqquh itu tafaqquha, ya tafaqquhu, wazannya disorot. Itu menandakan belajarnya sedikit-sedikit. Belajarnya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena susah. Nah ini dari sini ulama kita bilang al ilmu kal qatarot. Ilmu itu kayak tetesan-tetesan air, diambil sebab kagak bakal kuat kita. Harusnya sedikit, satu, besok satu lagi diamalin. Itu cara belajar. Makanya kata para ulama, kesalahan yang paling fatal nih. Kesalahan fatal di samping alhamdulillah juga. Itu zaman sekarang gampang banget orang ngakses sesuatu, diambil semuanya. Nyari apa aja tuh, buku banyak, dibaca tiap hari banyak. Diambil semuanya, mintanya cepat, instan, nggak mau pelan-pelan. Akhirnya dia dapetin misalnya contoh kayak tadi. Contoh kayak misalnya ada riwayat nomor 1, alhamdulillah 1, bismillah, lah gimana artinya? Akhirnya konslet kebanyakan. Kenapa? Karena itu yang bukan dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah itu tafaqquh. Bukan alaman faqaha atau alaman fuqiha. Kalau fuqiha itu atau faqaha itu wazannya fa'ala, menunjukkan yang banyak, yang cepat. Ini kan tafaqaha, pelan-pelan belajar agama itu. Yakin. Ada satu cerita Sayyidina Umar gedeg. Sayyidina Umar kesal. Apa ini kesal Sayyidina Umar? Ini Sayyidina Umar jadi khalifah, datang orang dari Arab Badui. Ini nandain kita ini memang harus pelan-pelan Pak. Benar-benar harus pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena kalau seandainya kita merasa bisa memahami agama ini dengan sempurna, seharusnya orang dulu sempurna, nggak ada pernah salah. Tapi zaman dulu ada pernah salah memahami Al-Quran, apalagi zaman kita. Ketika udah lewat Orde Baru, udah lama Orde Baru, dulu masih zaman Sayyidina Umar, ada orang salah. Zaman Sayyidina Umar, apa kita terbebas dari salah? Agak bisa, makanya pelan-pelan. Dibilang Sayyidina Umar pernah bilang ada orang Arab Badui datang ke Sayyidina Umar. Dibilang ya Sayyidina Umar, Allahu bari'un min rasulihi.
Ya Sayyidina Umar, saya dengar orang-orang di sekeliling kamu ini baca Al-Quran. Dibilang dia bacanya itu kalau seandainya secara makna yang saya pahami, apakah benar Allah itu udah nggak ngurusin Rasulnya lagi? Ya ada ayat Al-Quran, Wallahu bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Dia dapetin orang bacanya wa rasulihi, kan zaman dulu kagak ada harokat ya Pak. Sekarang mah udah baris harokat, yang dulu nggak ada. Akhirnya dia salah baca, dia bilang Allahu bari'un minal musyrikina wa rasulihi, salah. Sampai satu kota didengar ada orang salah, kok nggak dibenerin. Di zaman Sayyidina Umar orang masih salah, nah kalau zaman kita. Akhirnya Sayyidina Umar bilang enggak, engkau yang benar. Yang benar itu pakai rofa, dibilang Allahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Allah dan Rasulnya itu nggak ngurusin orang musyrik, dia ngasih rahmat, dia ngasih ketentuan yang baik kepada orang musyrik. Dan zaman Sayyidina Umar ada orang salah baca Quran, itu baru bacanya, belum pahamnya. Bacanya belum paham. Kenapa? Karena itulah disebut ini hadis yang patut disyukuri oleh imam. Apa? Belajarnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, tafaqqoha, itu menunjukkan adanya takaluf, adanya kesulitan yang harus diselesaikan dengan cara sedikit-sedikit. Makanya disyukuri oleh beliau. Alhamdulillahi an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid dini ala wifqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi. Dan saya berselawat dan mengucapkan salam kepada sebaik-baiknya makhluk Allah. Dibilang wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyitok. Kata para ulama dibilang sebaik-baik makhluk Allah itu Nabi Muhammad mutlak, kagak ada yang membandingin. Famil anisyikok, udah jauhin kata-kata yang menggandengkan Nabi Muhammad tidak lebih mulia dari orang. Karena ada beberapa ulama yang anggap salah satu makhluk Allah yang paling mulia itu malaikat Jibril. Disamain karena nggak dapat tuh pandangannya di antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad yang mendahulukan, jadi disetarain. Ini mazhab Zawahiri, ada cuma mazhabnya udah putus, nggak ada yang ngikutin. Imamnya bilang kalau Nabi Muhammad dan malaikat itu satu tingkat. Makanya dibilang di sini kata ulama kita, famil anisyikok, jangan dengerin kata-kata yang bilang kalau saya Nabi Muhammad setara dengan. Kenapa? Karena Muhammad itu kan innahu itu rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad diutus untuk alamin, semua alam, emang semua makhluk, emang malaikat itu bukan makhluk. Kalau seandainya Nabi beliau adalah rahmat bagi semua makhluk dan malaikat Jibril adalah makhluk, Nabi dijadikan rahmat untuk beliau, mana tinggal lebih tinggi dari malaikat Jibril. Maka kita menganggap dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi ajma'in. Dan bagus banget nih, saya mengajak juga bapak-bapak untuk selalu jangan lupa sholawat itu kita baca setiap hari, sholawat nggak lupa. Karena itu cara paling gampang, kagak pakai syarat-syarat, kagak pakai wudhu, kagak apa-apa, tiduran kagak apa-apa, sambil kerja apa aja nggak apa-apa. Punya hadis sholawat kagak apa-apa, paling gampang. Makanya dibilang kulul kata di bait saya, kulul a'mali bainar raddi wal qabul illa shalat ala rasul. Semua amalan kita itu kan dua potensinya, bisa diterima, bisa kagak. Banyaknya kan rada-radanya karena salah-salahnya kurang, agaknya apa susah banget kita, kagak riya, kagak sunnah. Ya kan, belum lagi syarat-syarat yang lain. Dibilang semua amal itu bisa potensinya dua, diterima sama ditolak. Illa salat ala rasul, kecuali salawat nih. Salawat rasul pasti diterima, udah pasti diterima. Itu dikasih balasannya langsung lagi. Kita bilang kemarin kan malaikat Jibril sekarang tugasnya bukan nyampein wahyu, ngedoain orang yang salawat di hadis. Bilang Nabi pernah satu ketika senang banget. Kenapa dibilang ya Rasul kenapa senang banget? Atani Jibril, saya kedatangan Jibril. Terus kata Jibril ke Nabi, atar ya Rasulullah, lau usolli asyratan liman sholat alaik
Kama sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu ridho wahai Rasul kalau seandainya saya bakal berselawat kepada mereka yang sholat kepada engkau 1 kali, saya balas 10. Itu kerjaan mereka itu sekarang berdoain umat-umatnya Rasul. Makanya jangan sampai kita jauh. Kalau seandainya sebaik-baik zaman adalah zamannya Rasul, sebagaimana hadis, kemudian zaman setelahnya dan zaman setelahnya, patokannya kan karena ada Rasul. Kalau quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, summal lazi yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, setelahnya. Kan yang paling ukuran bagusnya zaman yang paling dekat sama Rasul. Yang paling dekat sama Rasul. Nah, kita mau menjadi sebaik-baiknya orang, kita mendekat sama Rasul. Caranya emang kalau waktu nggak bisa kita putar lagi. Nah, caranya kita ingat terus ke Rasulullah dalam bersalawat. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang wa'lamu anna fikum Rasulullah di beberapa ayat, dalam salah ayat dalam Al-Quran, wa'lamu, kamu harus yakin. Kata Allah, ilamu, kamu semua wahai umat muslim, i'lam, harus yakin. Anna fikum, bahwa di antara kamu itu Rasulullah, ada Rasul di antara kita. Lah kita pas lagi tasyahud, Pak, tasyahud tahiyatul, kemudian assalamu alaika atau assalamu alaihi, assalamu alaika. Kali itu kepadamu, kita ngomong kamu, orang kata ganti orang kedua ke orang yang ada di depan kita, kecuali kata ganti ketiga dia mah nggak tahu itu orang di mana, dia mah orangnya begitu. Kata memang ada orang di depan kita, nggak ada, bukan pakai hi, pakainya assalamu alaika ayuhan nabi, salam semoga kepadamu, berarti di depan tuh. Karena ulama bilang jangan sampai ketika tasyahud kalau udah syahadat pada Rasul kemudian assalamu alaika, kagak yakin Rasulnya di depan. Karena para ulama itu sangat memberikan pesan yang kuat terhadap ta'alluq kita kepada Rasul. Wassallallahu wa sallim ala afdhalil khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin, tuannya para rasul, al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini hadisnya. Kepada Rasul yang sebaik-baiknya atau tuannya para Rasul, karena beliau menjadi imam di waktu Isra Mi'raj. Al-qailin, yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, dipahamkan dalam agama. Cara pahamnya pelan-pelan. Ini rahasianya. Ini rahasianya ini. Bukan semangat pengen belajar semua dilahap, itu salah. Kenapa? Dari yufaqihu fiddin, Rasul sendiri ngomong. Al-faqaha itu wazannya fa'ala, menunjukkan adanya takalluf menunjukkan adanya sesuatu yang perlahan. Jadi belajar harus perlahan, langsung cepat habis kita. Gak masuk ke man yuridillahu bihi khairan, bisa jadi man yuridillahu bihi syarran. Nah, kejadian zaman sekarang orang belajar agama kok semakin belajar agama jadi pada berantem dengan orang Islam. Nah, karena ini rahasianya. Karena dia belajar agama bukan yufaqihu fiddin, belajarnya pelan-pelan, perlahan, masalah satu-satu dibahas, pengen diraup semua, mentang-mentang aksesnya gampang. Nah, jadinya montang-manting kita, kepusingan. Apa ini sirnya montang-manting? Ini rahasia dari hadis itu. Di kata-kata yufaqihu dari wazan fa'ala. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikriz zakirin wa sahwil ghafilin. Dan kepada, dan semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada alihi, keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, muddata dzikriz zakirin, selama orang-orang masih ingat, wa sahwil ghafilin, dan selama orang-orang masih lalai. Ini salawatnya Imam Syafi'i yang kita baca setelah sholat. Ulama aja para zakirun wa ghafara an zikrihil ghafilun, itu salawatnya Imam Syafi'i. Ini adalah muqaddimah. Semoga dengan muqaddimah itu nanti kedepannya kita dimudahin untuk membaca ini kitab, dan kita sekalipun muqaddimah pelan-pelan, yang mudah-mudahan dan pasti nggak bakal mengurangi ganjaran dan kebaikan yang Allah kasih buat kita. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja, saya minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, ada beberapa hal yang tidak diperkenankan. Aku berafwa bisa wajah penuh hatiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca sebagai penutup surat Al-Fatihah. Kita niatin dengan surat Al-Fatihah ini untuk kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kebijaksanaan dan maha rahman dan rahimnya membukakan apa-apa yang tertutup dari pintu rezeki, dari pintu kesehatan, dari pintu apa-apa yang kita butuhkan. Semoga menjadi wasilah terbukanya hal-hal tersebut, terbukanya segala kebaikan dari arah langit maupun dari bumi, dari yang kita sangka maupun yang tidak kita sangka, dari yang kita butuhkan maupun yang tidak kita butuhkan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, dan seluruh keturunan kita, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Kita doain dengan Al-Fatihah tersebut, kiranya kita semua dan orang-orang yang kita sebutkan tadi mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il ahwal wal afat wa qdi lana biha jami'al hajat wa qina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa qulna biha sawiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa ighfir li jami'i mashayikhina wa mu'allimina wa yughfir 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadirul hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.